Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para mahasiswa S1, S2 maupun D3, mungkin topik ini bisa dijadikan referensi bagi para banker. Mungkin ini bisa juga jadi bahan referensi bagi calon peminjam, calon debitur. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyiapkan persepsi yang sama gitu. Bagi banker-banker senior, mohon izin ya, satu guru, satu ilmu, satu pengalaman, dimohon jangan saling mengganggu. Kita diskusi aja. Nanti apabila Anda semua ada remark, ada komen, silahkan tulis di kolom komentar. Saya malah mikir nih, apa bikin grup WA ya untuk yang komen-komen ini. Nanti kita pakai grup WA aja, diskusi untuk memperdalam dan mencari solusi-solusi yang lebih baik. Yang pertama, ini kita bahas 5C. 5C yang terintegrasi dengan praktik. Ya, jadi kalau di buku-buku itu banyak Mas, Pak, itu membahas 5C, tapi di situ hanya standar, hanya teorinya. Nah, kita mau coba ini untuk saya buka ya. Untuk buka apa yang dilakukan oleh bank ketika menilai karakter, menilai capacity, menilai condition, baik kondisi ekonomi maupun kondisi internal perusahaan, dan capital atau modal dan kolateral ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Karakter itu kita persempit aja Pak, jangan jauh-jauh. Kita banyak cerita di analisa itu kan, calon debitur atau debitur yang mau menambah ya, debitur tidak terlibat dalam kasus-kasus politik. Apa bunganya Pak? Gitu. Jauh, terlalu jauh. Debitur dikenal sebagai orang baik di desanya gitu. Itu nggak connect Pak, karena kita mau merimak, kita mau mereview, ataupun kita mau menganalisa karakter ini terkait dengan kelancaran pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga, baik pokok maupun marginnya. Jadi karakter yang kita inginkan, karakter yang ingin kita ketahui, itu adalah karakter untuk membayar. Oleh karena itu kita persempit aja, yaitu kemampuan membayar ya, satu, dan kemauan untuk membayar gitu ya kan. Jadi kita selidiki, kita elaborasi, kita survei kemampuan membayarnya semendetail mungkin, sepasti mungkin. Jadi kita verifikasi penghasilannya. Yang kedua, kemauannya gitu. Coba kita lihat. Ada orang yang mampu tapi nggak mau
ya kan? Yang ideal itu orangnya mampu bayar dan mau bayar gitu. Itu 100 nilainya. Tapi kalau tidak sempurna itu sering, itu bukan kadang, sering itu orang punya kemampuan untuk membayar, punya uang Pak, kaya dia, tapi nggak mau bayar. Itu banyak, bukan sedikit Pak, banyak. Nah, misteri inilah yang akan mau kita pecahkan di dalam karakter di dalam 5C ini. Itu. Jadi udah paham ya. Jadi arahnya kita ke sana. Nah, sekarang mulai dari kemampuan membayar. Ini saya permudah aja ya. Cara mikirnya adalah dengan laporan keuangan. Pak, kalau nggak punya laporan keuangan gimana Pak? Tenang. Jadi ini laporan keuangan itu ada 3 tipe. Tipe pertama adalah audited, ya kan? Tipe pertama adalah audited. Tipe kedua unaudited. Unaudited. Tipe ketiga adalah house figure. Ini Anda kalau cari di internet nggak ada nih, adanya in-house figure. Jadi in-house figure itu sama dengan unaudited. Tapi ini istilah praktis yang ada di perbankan itu adalah house figure. Kita jelaskan satu-satu dulu. Audited itu adalah laporan keuangan ya yang dibuat oleh akuntan. Jadi perusahaan menyewa, mengontrak akuntan untuk membuatkan laporan keuangan gitu. Nah, dari sini di mata bank itu masalah tanggung jawab Pak. Jadi karena sudah stempel akuntan, maka bank melihat ini yang bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan ini adalah akuntan gitu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan unaudited. Unaudited itu berarti laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Nah, jadi yang bertanggung jawab atas kebenaran dari laporan keuangan itu adalah perusahaan sendiri gitu. Jadi bank itu udah pokoknya saya pegang kamu aja gitu. Nah, yang ketiga ini yang harus figure Pak. Jadi beberapa UKM gitu ataupun menengah juga ada Pak. Perusahaan menengah itu yang plafonnya 5 miliaran itu dia nggak punya laporan keuangan Pak. Belum punya laporan keuangan Pak. Tapi kalau catatan-catatan ada Pak. Penjualan, pembelian, biaya-biaya itu ada Pak. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, maka bank itu akan membuatkan laporan keuangannya. Caranya gimana? Caranya dengan dia memverifikasi nota-notanya, memverifikasi catatan-catatannya, kemudian dia lihat usahanya. Nah, itu untuk yang non-fixed income Pak. Non-fixed income. Jadi pendapatan tidak tetap. Kadang naik, kadang turun. Ini usaha. Debitur yang memiliki usaha sendiri. Tapi kalau yang fixed income, ya fixed income nih Pak, itu adalah menggunakan slip gaji. Gitu. Jadi si bank itu adalah menerjunkan petugasnya untuk membuatkan laporan keuangan. Kalau yang non fixed income ya pekerjaan tidak tetap, pekerjaan yang tidak penghasilan tetap, dan untuk fixed income itu akan memverifikasi. Nah, masalah slip gaji ini bank harus teliti.
Teliti dalam arti konfirmasi dari slip gaji itu, Pak. Karena barang cetakan sekarang gampang ditiru. Jadi si banknya nanti akan konfirmasi kepada bendahara gaji, Pak. Dan ini untuk memastikan sumber keuangannya. Jadi bukan hanya slip-slip abal-abal, Pak. Diverifikasi oleh dia. Kemudian dia akan bertanda tangan di situ di dalam laporan file pembiayaannya. Slip terverifikasi itu. Tanda tangan oleh marketingnya gitu. Nah, sekedar info, Pak. Itu ada slip gaji yang kopnya ada, Pak. Perusahaannya ada. Alamat, nomor telepon. Nah, ketika yang ditelepon ada yang angkat, Pak. Tapi yang angkat adalah saudaranya debitur. Nah, itu ketahuan ketika banknya itu mendatangi alamat tersebut. Itu rumah, Pak. Itu untuk slip gaji. Jadi ini verifikasi harus sampai ke sumber pemberi gaji tadi gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, non fixed income ini kalau itu dia bengkel, dia itu jual beli kelontong, itu ya berarti AO atau ada bagian yang namanya Regional Credit Compliance and Support. Jadi dalam regional itu artinya satu kota, Pak. Jadi misalkan Semarang itu ada beberapa cabang banknya, itu ada satu wilayah, kantor wilayah. Di situ dia punya pasukan yang namanya Regional Compliance and Support. Jadi si AO-nya nanti order, Pak, ini tolong laporan keuangannya buatkan, Pak. Oke, gitu. Nah, caranya begini, Pak. Kalau itu toko atau warung, maka petugas itu akan minta nota-nota pembelian dan penjualannya selama 3 bulan berturut-turut gitu. Sambil nanti dia akan melakukan on spot di warungnya, melakukan on spot di pabriknya atau pertaniannya. Nah, dari laporan keuangan itu dia akan bikin rekap, dijumlah-jumlahkan, nanti akan menghasilkan penjualan per bulan. Nanti penjualan per bulan itu akan dikalikan setahun. Nanti sama bank akan disesuaikan dengan kemungkinan kenaikan dan penurunan. Demikian juga biaya-biaya seterusnya dan akhirnya menghasilkan laba gitu. Kalau itu praktik, Pak, gimana, Pak? Gampang. Semua ada ilmunya. Jadi kalau itu dokter itu gajinya 3, Pak. Gaji PNS kalau dia masuk PNS, gaji dari rumah sakit, dan dia praktik sendiri di rumah. Nah, ketika dokternya bilang, Pak, ini saya akan angsur dari praktik saya yang di rumah, maka Anda harus minta izin dan Anda on the spot di tempat praktiknya 1 jam, 2 jam ya. Kalau bisa diulang lagi beberapa kali gitu. Nah, nanti panjenengan minta buku pasien, buku tamu. Jadi nanti Anda wawancara juga per pasien itu dikutip jasa berapa, Pak, gitu. Nah, nanti dikalikan dengan jumlah pengunjung. Anda minta buku tamu selama 3 bulan berturut-turut. Gitu, Pak. Lah, nanti Anda sampai kantor, Anda fotokopi atau Anda pinjam, Anda jumlahkan, akan ketemu penghasilan praktik dokter tersebut gitu. Nah, setelah itu akan didapatkan laporan verifikasi usaha untuk yang dokter dan bengkel dan lain-lain. Kalau yang fixed income adalah laporan verifikasi gaji gitu. Nah, tadi sudah ada nota-nota penjualan,
pembelian dan penjualan sudah on the spot, dan minta juga jangan lupa rekening tabungan dari calon debitur gitu. Kalau itu usaha berarti rekening giro gitu Pak. Dan nanti di situ petugas akan analis ya, akan melakukan rekap uang masuk, uang keluar dari rekening giro atau tabungan itu. Nah, masuk dan keluar ini itu akan di cross dengan nota-nota dan hasil verifikasi usaha. Kalau yang tadi laporan keuangan juga berarti diverifikasi dengan penjualan yang ada di laba rugi audited ataupun unaudited gitu. Nah, biasanya ada yang beralasan, Pak, ini nanti yang di rekening agak kecil, Pak, tidak seperti yang ada di laporan keuangan. Karena apa? Karena ada yang tidak mau beli secara transfer, maunya datang sendiri sekalian bayar tunai. Oke, itu akan muncul di nota-nota gitu. Berikutnya ada yang namanya trade checking, Pak. Trade checking, jadi checking perdagangan, checking jual belinya dia gimana. Jadi kalau debitur Anda itu jualan sesuatu, itu dia pasti akan membeli barang dulu. Setelah diproses atau tidak diproses, dia pasang di warungnya, dia pasang di kiosnya, lalu ada orang beli. Jadi berarti kan alurnya adalah barang dibeli dulu, kemudian dimiliki oleh debitur Anda, lalu dijual. Nah, Anda minta 3 supplier terbesar yang tiap bulan mengirim barangnya. Tiga besar itu diusahakan adalah mendekati jumlah penjualannya per bulan. Jadi jangan yang kecil-kecil, jadi yang signifikan. Nah, nanti dari ketiga ini Anda bisa kirim surat, Anda bisa telepon gitu. Anda tanyakan apa aja. Pertama, sudah berapa lama Pak Anda berhubungan dagang dengan Bapak ini gitu. Kedua, berapa Pak biasanya pembeliannya. Nah, ini jumlah ini nanti akan di-crosskan dengan penjualan yang ada di laba rugi dia gitu. Nah, setelah itu kita tanya juga, Pak, kalau Bapak jual barang, debitur ini kan, debitur saya itu kan membeli, iya Pak, berarti kan Bapak terima uang dari dia, iya Pak. Nah, itu term pembayarannya modelnya gimana Pak? Apakah cash? Apakah kredit gitu? Oh, cash Pak. Iya. Kalau cash berarti barang datang bayar. Iya Pak, betul Pak. Nah, selalu lancar Pak. Iya Pak, lancar Pak. Nanti kalau ada keterlambatan bayar, dia akan bilang, wah itu sering terlambat Pak, itu bukan klien utama saya gitu. Nah, ini akan menjadi catatan buat Anda, karena ini menujunya ke mana tadi? Mau bayar gitu. Sedangkan kepada supplier aja dia ndablek, sering telat bayarnya, apalagi kepada bank gitu. Nah, selesai itu laporan, Anda sekarang minta bayarnya, pembelinya. Pak, saya minta 3 pembeli utama Bapak, yang besar-besar, yang mewakili omset Bapak. Lalu Anda telepon, Anda tanyakan sama, udah berapa lama, berapa banyak belinya. Oh Pak, saya belinya dikit-dikit Pak, paling cuma 1 kilo 2 kilo. Nah, setelah Anda jumlahkan kok nggak sama dengan catatan penjualannya. Ini ada apa ini gitu. Itu menjadi catatan untuk kemauan atau kejujuran dari anggota gitu. Kejujuran dari debitur Anda. Nah, selesai
laporkan. Tapi pada pembeli, yang utama adalah barang yang dikirim itu bagus enggak Pak, gitu, berkualitas apa enggak. Nanti kalau respon dari buyer itu bagus Pak, berarti Anda lanjut prosesnya. Tapi kalau ada komplain-komplain, entah itu produknya jelek, entah itu pelayanannya, pengirimannya, maka itu akan menjadi catatan buat Anda. Nanti biar komite yang memutuskan. Nah, itu trade checking Pak. Ya. Ada yang meragukan, Pak, ini trade checking ini kan bisa dipalsu juga Pak sama debitur Pak. Dia pilih orang-orang tertentu yang pro sama dia, nanti akan ditelepon bank, nanti jawabnya gini-gini ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ada metode yang lebih baik enggak gitu. Kalau Anda punya metode yang lebih baik, silakan usulkan ke perbankan gitu. Dan ini pun ternyata dilakukan oleh leasing, pinjaman konsumer gitu kan. Anda kan kalau leasing motor kan dimintain nama 2 teman Anda untuk dilakukan cross check gitu. Jadi ini masih menjadi metode yang digunakan oleh perbankan. Ya. Sedangkan militer aja menggunakan kok, ABRI, TNI itu kan diselidiki sampai ke tetangga-tetangganya, lingkungannya gitu. Ada yang menyelidiki sampai ke kampungnya, Pak RT-nya, kelurahannya. Jadi cross check, trade checking ini menurut saya masih valid Pak. Yang berikutnya ada yang namanya market checking Pak. Ini penting juga. Jadi market itu adalah mensurvei, meneliti apakah produk yang dijual oleh debitur itu masih laku. Kalau masih laku, bagaimana posisi debitur ini di pasar yang ada? Apakah dominan ataukah hanya penggembira aja gitu? Ini menentukan Pak. Ini menentukan kalau debitur Anda leader atau pemimpin pasar, itu tentunya akan dengan mudah memperoleh customernya. Mudah memperoleh customer berarti akan lancar pembayarannya gitu Pak. Jadi ini juga melihat kondisi market yang ada gitu. Itu market checking. Nah, biasanya di perbankan itu setiap tahun dia akan menerbitkan buku industri Pak. Awal tahun itu biasanya. Jadi pemandangan bagaimana tekstil hari ini, bagaimana logam hari ini, bagaimana industri retail hari ini. Jadi semua itu dipandang gitu. Mana industri yang sedang senja itu redup Pak, industri yang sedang prospek. Jadi bank itu punya pengetahuan bidang-bidang mana yang akan dimasuki. Itu yang namanya adalah market checking. Itu udah selesai ya Pak, praktik yang mendukung laporan keuangan dan kemauan serta kemampuan. Jadi mix ini Pak, ada kemauannya, ada kemampuan. Untuk kemauan bayar itu ya ada satu lagi yang signifikan, adalah BI checking. Nah, kalau sekarang namanya SILK, Sistem Informasi Lembaga Keuangan. Jadi di dalam BI checking Pak, saya gambarkan. Jadi itu hitungannya menit Pak, online. Jadi ketika Anda petugas bank bagian BI checking, itu dia klik nama, klik NPWP,
Sebenarnya dua faktor ini udah menunjukkan bahwa Aris Cindy dengan NPWP ini itu pasti orangnya itu. Jadi kalau ada nama yang sama, NPWP-nya beda, berarti bukan orang itu. Nah, itu akan muncul Pak dari apa aja, kurang lebih ya Pak. Itu adalah plafon pinjamannya berapa, pinjamannya ada berapa macam gitu, di bank mana, dengan jaminan apa, kemudian pembayarannya bulan apa, tahun berapa, itu lancar atau tidak, itu muncul semua Pak. Jadi lengkap, selengkap-lengkapnya. Karena ini online dengan Bank Indonesia dulu. Nah sekarang online dengan OJK Pak. Jadi tidak ada, jadi mirroring Pak. Apa yang ada itu sesuai dengan yang dilaporkan. Nah ini sudah dominan Pak. Jadi nggak ada tawar menawar. Jadi begitu BI checking merah itu langsung Pak mohon maaf, kredit nggak bisa dilanjutkan, sampai di sini aja. Itu untuk bank checking atau BI checking. Nah tapi ini ngomong-ngomong masalah kemauan bayar, ini saya selingi satu informasi dulu, bahwa ada kesetiaan tertentu dari debitur kepada suppliernya atau bayarnya dibanding kesetiaan kepada banknya ya. Jadi beberapa kasus itu ada, itu debitur itu nggak membayar pinjamannya, tapi dapurnya masih ngebul Pak, pabriknya masih jalan. Ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak sampai call 5 Pak? Iya, karena penjualan kita menurun, tapi kita tetap harus jalan, kalau enggak nanti karyawannya kena PHK Pak. Ini sebenarnya masih ada pembelinya, tapi kita nggak bisa ekspansi dulu, jadi kita tetap jalan, tapi kita sudah negosiasi dengan bank untuk menunda pembayaran atau restructure gitu. Jadi bagaimanapun juga debitur tanpa supplier dia nggak dapat barang, ya kan? Debitur tanpa pembeli dia nggak dapat omset, tapi debitur itu dibuat call 2, call 3 ataupun call 4 oleh bank, itu dia masih bisa bernapas. Jadi harap dipahami bahwa kadang-kadang debitur itu memang menomorduakan bank Pak. Lanjut, kapasitas ini. Jadi kalau kita bicara kapasitas, berarti besar, kecil, sedang, ya kan? Sebuah truk tangki itu kapasitasnya besar apa kecil? 5.000 liter atau 1.000 liter, itu kan beda Pak. Jadi orang juga bisa kelihatan kapasitasnya. Dari cara ngomongnya aja Anda udah bisa lihat, ini lulusan sarjana, ini lulusan SMA, dan ini nggak sekolah. Itu kelihatan kapasitasnya Pak. Jadi itu dari kapasitas. Kedua, usahanya Pak. Kalau dia itu usahanya warung kecil ya, di kampung, di desa, dibanding dengan penjualannya di tengah kota, tempat strategis, kantornya, tokonya besar juga, omsetnya 1 miliar satu bulan. Yang di desa omsetnya 2 juta sebulan. Itu namanya kapasitas Pak. Jadi Anda harus paham itu, bahwa kapasitas itu artinya adalah nasional atau lokal atau bahkan ekspor impor gitu. Itu namanya kapasitas. Jadi pemain-pemain lokal itu nggak punya ilmu untuk mengelola sampai apalagi ekspor, nasional aja belum kebayang Pak itu. Nah, selanjutnya kapasitas itu adalah tren.
Maksudnya gimana, Pak? Kalau penjualannya dari bulan ke bulan, ya, itu stabil. Kalau penjualannya dari bulan ke bulan itu naik walaupun sedikit. Kalau penjualannya dari bulan ke bulan itu turun, itu juga bisa disimpulkan ke dalam kapasitas gitu. Berarti yang naik itu adalah dia punya semangat, dia punya spirit untuk maju. Itu namanya kapasitas. Kemudian bisa juga kapasitas ini terkait dengan posisi. Misalnya, posisinya itu leader, pemimpin pasar. Pak, pokoknya kalau urusan kacang di pasar ini itu sama Pak Abdullah itu, Pak. Itu dia pemain nomor 1, Pak, di sini. Berarti kan dia kapasitasnya leader dalam industri perkacangan di pasar itu. Atau dia pemain baru, Pak. Baru 2 bulan, alah, Pak Joni itu ngawur, Pak. Baru 2 bulan, paling nanti bosanan, Pak. Habis ini dia ganti lagi. Nah, itu namanya kapasitas. Nah, ada satu warning dari perbankan untuk kapasitas ini adalah namanya one man show. Jadi one itu satu, man itu orang, show itu pertunjukan. Jadi orang yang tidak bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada tim gitu. Ini bahaya, Pak. Bahaya buat bank, bahaya. Kenapa? Karena umur orang tidak tahu, ya. Kesehatan orang tidak tahu. Sedangkan angsuran itu berjalan bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nah, yang dikhawatirkan orang yang one man show itu kalau dia sakit atau meninggal, karena banyak kejadian, Pak, banyak. Nggak banyak banget tapi banyak lah, Pak. Itu setelah dia agak rame jualannya, setelah dia jualannya bertambah maju, tambah sibuk, dia nggak ngatur kesehatan, akhirnya kena stroke, Pak. Nah, karena dia one man show, nggak ada yang gantikan, Pak. Nggak ada yang melanjutkan. Tapi kalau dia pintar mendelegasikan, itu wah tenang aja, Pak. Angsuran masih jalan. Saya digantikan oleh istri saya. Karena dari dulu istri saya ikut membantu saya. Itu one man show. Jadi jangan main-main dengan one man show. Baik Anda bank ataupun Anda calon peminjam. Jadi bertobat saja, Pak. Kalau yang calon debitur masih memegang kencang, ini usaha saya gitu. Ini ada romantikannya itu. Tapi ingat, Pak, umur orang siapa tahu gitu. Berikutnya, condition. Condition ini ada 2. Kondisi makro sama kondisi mikro. Kondisi makro adalah tadi sudah tercek oleh market checking dan industrial outlook. Jadi apakah hari ini industri kacang sedang bagus? Oh, masih bagus. Permintaan selalu melonjak. Ada datanya, statistik, ada dasar-dasarnya. Ini makro condition, Pak. Bagaimana kondisi tekstil, Pak? Busana. Wah, ini lagi nggak jelas, Pak. Banyak produk impor dari Cina, Pak. Nah, ini juga ada catatan-catatannya dari di bank itu namanya reviewer. Jadi selalu ada gambarannya. Ini industri yang bagus, ini industri yang tidak bagus, dan bank itu sudah memerintahkan yang ini dimasuki, yang ini jangan dimasuki, yang ini dihindari gitu. Jadi ada yang namanya blacklist atau ada namanya unfavorable industry gitu. Dan ada yang prospektif industry. Kemudian yang mikro, Pak. Kalau mikro adalah kondisi keuangan dari perusahaan itu sendiri atau orang itu sendiri. Intinya adalah
modalnya kuat. Nah, modal yang kuat itu gimana Pak? Kuat maksudnya gimana? Nah, saya gambarkan gini. Kalau Anda atau si A dan si B nih, dua orang. Awalnya modalnya sama-sama 1 miliar. Si B 1 miliar. Tapi dengan berjalannya waktu 5 tahun, si B itu dia modalnya bertambah karena untung kan. Untungnya ditanam lagi untuk diusaha lagi. Tapi si A itu modalnya semakin tergerogoti. Itu berarti dia modalnya lemah. Ini berarti modalnya kuat karena bertambah terus gitu. Ada seorang debitur, itu dia usaha taksi Pak waktu itu. Itu sudah 10 tahun tapi tidak punya tempat ngepulnya taksi-taksi itu. Tempat ngepulnya adalah sewa. Sementara dengan merek yang sama di kota yang beda, itu ada pengusaha taksi dengan usia 15 tahun, itu poolnya udah milik sendiri. Nah, ini kan berarti kan beda Pak. Ya, sama-sama mobilnya 100, ini mobilnya 100, tapi ini sudah mampu membeli aset sendiri berupa lapangan untuk pool taksinya dari usahanya sendiri. Sementara yang B ini itu dia itu tidak punya, jadi tanahnya itu nyewa. Nah, usut punya usut, ternyata di B ini memang Pak dulu pernah ada kasus korupsi. Nah, jadi model kuat itu adalah berarti perusahaannya sehat, kan gitu kan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir baru kita bicarakan mengenai kolateral. Jadi di dalam analisa 5C itu ada yang namanya first way out, ada yang namanya second way out. Jadi first way out itu tadi Pak 4 Pak, ya kan, karakter, capacity, condition, itu 3 ya, karakter, capacity, condition, capital 4. Nah, sedangkan yang namanya kolateral ini second way out. Jadi Anda jangan heran kalau yang dibicarakan oleh debitur itu jaminan terus. Itu bukan pengusaha Pak, itu dia mau jual jaminan, itu dia mau menggadaikan jaminan. Kalau yang dibicarakan jaminan terus, itu mending debitur suruh ke pegadaian aja Pak. Jadi jaminan saya berapa, saya dapat berapa gitu. Tapi kalau debitur yang bekerja, orientasinya kerja, itu adalah dia 4 kali cerita pekerjaannya, baru terakhir dia bilang jaminannya gitu. Nah, kita langsung aja ke jaminan. Ya, apa yang dilihat oleh bank? Jadi yang dilihat oleh bank adalah pertama, jaminan itu marketable Pak. Marketable. Kemudian yang kedua adalah secara legal itu valid atau tidak bermasalah. Jadi secara legal maka bank akan mengecek ke agraria Pak. Apakah sertifikat ini bermasalah? Apakah sertifikat ini double atau seperti apa? Jadi ada kasus-kasus terjadi itu sertifikatnya double atau aspal gitu. Kemudian yang kedua adalah menilai market value. Jadi nilai pasar. Nah, di sini adalah nilai berdasarkan perhitungan bank, bukan nilai berdasarkan pendapat dari debitur. Beda Pak. Pak, ini saya dulu belinya 500 juta Pak.
Ya, terima kasih informasinya. Tapi nanti kami akan ngecek sendiri. Kita akan, jadi bank itu punya rekanan broker, bank itu punya rekanan notaris, dan bank itu akan survei sendiri ke lapangan. Dia akan menilai jaminannya itu. Jadi pertama, apakah lokasinya strategis, ya, bebas banjir atau enggak gitu. Ini berisiko, Pak. Kalau bebas banjir pasti akan tidak laku gitu. Di bawah sutet enggak gitu. Tusuk sate enggak gitu. Nah, ini semua menjadi faktor-faktor. Dekat pasar enggak, dekat sekolahan enggak, dekat fasum enggak gitu. Nah, jadi sekali lagi, bukan harga menurut debitur, tapi harga menurut bank. Dan setelah dinilai menjadi market value, nanti ada yang namanya liquidation value. Jadi setelah market value mencapai harga 1M, nanti dia akan diskon dengan persentase tertentu. Kalau mungkin itu terjadi di tanah yang belakangnya ada kuburannya, itu bisa liquidation value-nya bisa 50%, Pak. Jadi hanya 500 juta gitu. Lokasi tidak ada akses. Ya, lokasi rumahnya bagus, Pak. Rumahnya bagus. Gedung makrong-makrong gitu. Tapi masuk gang. Gangnya itu mobil nggak bisa masuk gitu. Waktu buat debitur bilangnya, "Pak, ini 1M, Pak." Iya, 1M. Tapi kalau ini ditawarkan kepada pembeli, siapa yang mau beli, Pak, gitu. Selain tetangga Anda sendiri gitu. Jadi ada market value, ada liquidation value. Jadi sekali lagi, kalau debitur berbantah-bantahan dengan bank mengenai nilai market ini, itu sebaiknya jangan. Karena bank itu fokusnya adalah 4 tadi: karakter, kapasitas, condition, capital. Pokoknya kalau ini 4 baik, Pak, ini jaminan ini adalah second way out, Pak. Tapi kalau fokus Anda di jaminan, Anda nggak pernah ngomongin usaha ini, itu Anda mau usaha apa mau jual jaminan gitu. Berarti Anda salah tempat kalau Anda pergi ke bank. Jadi setelah legalnya oke, ya, valid, market value-nya terdeteksi, liquidation value-nya udah tercatat, maka tadi, Pak, yang namanya supporting unit itu akan melaporkan hasil appraisalnya kepada komite. Nanti komite lah yang akan memutuskan. Jadi sebagai debitur Anda jangan menyalahkan kepada marketing yang datang ke rumah Anda, karena dia enggak sendirian memutuskannya. Jadi dia hanya melaporkan dan dia ada checking lain yang dilakukan oleh orang lain, yaitu analis. Nanti dia bertemu dalam komite untuk merembukkan gitu, antara permintaannya dan kondisi keuangan serta jaminannya. Demikian kira-kira analisa 5C sesuai dengan praktek yang ada. Yang jelas ya, semoga ini bisa menjadi persepsi yang benar di antara perbankannya dan di antara debiturnya. Sebagai debitur, sebaiknya Anda terencana, keuangan Anda terencana. Jadi rencana ekspansi, rencana kebutuhan dana itu jangan dadaan gitu. Kebutuhan dana untuk tahun depan Anda hitung tahun ini dan Anda ajukan tahun ini. Jadi Anda tidak mengejar-ngejar bank untuk cepat proses gitu. Dan bank juga punya waktu yang cukup untuk menilai Anda gitu. Dan harap dipahami bahwa dana bank yang dicairkan kepada debitur itu adalah dana simpanan dari masyarakat umum, dan ini
bank ini membayar bunga kepada tabungan-tabungan itu, deposito gitu. Jadi dia harus menjaga trust juga. Coba kalau yang dipinjamkan kepada debitur semuanya macet, kan simpanan dari tabungan dari masyarakat tidak bisa kembali, ya kan? Dalam kasus-kasus bank yang kolab itu kondisinya kayak gitu Pak. Jadi kreditnya macet karena ngawur dia, kemudian uangnya kan terbawa oleh debitur. Ketika Lebaran, Ramadan, para penyimpan itu menarik dananya, tidak ada duitnya sudah disalurkan kepada kredit. Seperti itu kondisinya. Jadi pinjaman ini juga bagi bank itu online dengan OJK Pak. Jadi setiap hari, setiap bulan itu yang namanya kredit macet itu menjadi biaya cadangan bagi bank sendiri. Kalau kreditnya lancar itu pencadangannya hanya 1%. Kalau mulai terlambat 1 bulan itu menjadi 5%. Itu harus setor kas Pak. Jadi untuk mencadangkan kredit yang tidak kembali ini. Demikian juga kalau call 4, call 5 itu berarti kalau ada pinjaman 100 juta macet, itu berarti bank harus menyediakan uang 100 juta sebagai biaya pencadangan gitu. Otomatis keuntungannya akan menurun dan itu akan menjadi nyawa bagi bank. Jadi nyawa bagi bank adalah kekurangan modal dan kredit macet. Kalau kredit macetnya banyak, maka OJK langsung tidak pandang bulu, langsung ditutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini semata-mata untuk menyamakan persepsi antara debitur dan bankers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.